Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh peru terkasihku dimanapun Anda berada, di mancanegara maupun dalam negeri, selalu diharapkan agar selalu always selalu ya, untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan pada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Selasa, aku puasa, jadi no cafe. Sampaikan dulu salam rasional yang aku sampaikan kepada kalian semuanya menjadi sebuah ikon bagi kita, yaitu salam Islam rasional. Oke, mampir ngombe kali ini aku nggak tahu apakah ini di request atau tidak, karena banyak request yang kadang-kadang juga nggak sempat terbaca ya. Kalaupun ada yang merequest maka mohon maaf karena baru sekarang aku bisa angkat menjadi tajuk di mampir ngombe kita kali ini. Tajuknya adalah biarkan saja ya, biarkan saja Joko Tingkir versus Cucak Rowo, polemik dalam lagu gitu ya. Oke. Kita itu harus bisa ya memilah-milah tentang seni, tentang yang di luar seni ya. Kalau di luar seni nanti banyak, ada politik, ada agama ya, macam-macam lah ya, supaya kita tidak salah mensikapinya. Seperti kita tahu lagu Joko Tingkir atau lengkapnya itu Joko Tingkir ngombe dawet itu kan teramat sangat booming ya. Itu populer di mana-mana ya. Sampai anak-anak juga menyanyikan lagu itu ya, Joko Tingkir itu ya. Populer banget lah ya, viral kalau bahasa sekarang. Baik di YouTube, di TikTok, di panggung-panggung. Panggung-panggung itu baik panggung musik maupun panggung pewayangan ya. Lagu itu ya itulah, nggak bisa diatur. Ketika sebuah lagu viral ya, dia natural saja dia jadi viral gitu. Sorry. Dan dengan viralnya lagu ini, paling tidak aku bisa mendapatkan informasi ada 3 sosok yang merasa dalam tanda kutip mengkritik atau tidak bisa menerima ya, karena di sana menyangkut sebuah nama yaitu Joko Tingkir. Ini memang perspektifnya Jawa ya. Nanti teman-teman di luar Jawa ikuti saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanya sama teman-temannya yang Jawa ya. Jawaisme ini Jawa sentris gitu ya, gitu ya. 3 sosok ini yang keberatan ya, gitulah kita pakai kata keberatan atas lagu ini. Itu kalau aku lihat ada yang levelnya sudah lumayan menasional, ada yang regional tingkat provinsi, ada yang satunya bisa dibilang nasional, bisa dibilang regional, tapi tetapnya regional lah ya, karena dia jadi seniman awalnya pelawak, tapi tetap lebih pasnya disebut regional ya. Yang 2 itu memang domainnya di penceramah atau ustadz atau kiai gitulah ya. Yang satunya beranjak dari seniman kemudian masuk ke dalam dunia dakwah gitu. 3 sosok ini keberatan atas lagu Joko Tingkir gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu siapa Joko Tingkir itu ya. Aku akan bacakan sekilas kepada kalian. Tersebutlah sebuah Ki Ageng Butuh atau Raden Kebo Kenongo dan
istrinya Roro Alit atau Putri Sunan Lawu. Perhatikan, sudah menggunakan sebutan Sunan, ya. Artinya apa? Warna Islam telah masuk, ya. Aku ulangi, Ki Ageng Butuh ya dengan pasangannya, istrinya yaitu Roro Alit. Roro Alit merupakan putri Sunan Lawu, sedangkan Ki Ageng Butuh itu lebih apa ya? Lebih populer disebut juga Raden Kebo Kenongo gitu ya. Jadi dahulu itu untuk melambangkan kekuatan itu pakai hewan, dan itu hewan-hewan yang kuat seperti Gajah Mada, Kebo Kenongo, ada Kebo Anabrang, lembu itu sapi, lembu suro, maeso suro, nah gitu ya. Nggak pernah nyamuk, nggak pernah, karena nyamuk bukan binatang yang purpawel ya, bukan serangga. Dia bahkan bukan binatang serangga ya. Jadi untuk menunjukkan kekuatan begitu dulu ya. Oke, itu budayanya begitu ya. Kemudian antara Ki Ageng Butuh dan Roro Alit ini menjalin sebuah rumah tangga, biduk rumah tangga, dan melahirkan seorang putra yang disebut Raden Mas Karebet. Ya, Raden Mas Karebet. Kemudian Raden Mas Karebet itu mengabdi pada kerajaan Demak ya, yang ketika itu penguasanya adalah Sultan Trenggono. Perhatikan, sudah menggunakan sebutan sultan. Tadi Sunan, kemudian sultan, artinya Islam sudah mewarnai ya. Maka oleh Sultan Trenggono, penguasaan Demak saat itu, Demak adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ya. Mendapat gelar lagi Adipati Adiwijaya. Dia kepala prajurit kerajaan, atau kalau sekarang itu menhankamnya lah gitu ya, atau pangapnya, kira-kira begitulah ya, yang bertanggung jawab terhadap wilayah kekuasaan. Siapa dia Raden Karebet? Siapa dia Adipati Adiwijaya? Dialah sosok yang kemudian kita kenal sebagai Joko Tingkir gitu ya, Joko Tingkir. Kemudian Demak mengalami keruntuhan ya. Kalau kita belajar sejarah waktu SD dulu kan, kerajaan itu menuju puncak, setelah puncak kemudian runtuh, timbul kerajaan baru kan gitu kan. Demak akhirnya runtuh dan terjadi kekacauan. Kemudian perebutan kekuasaan itu dimenangkan oleh Joko Tingkir ya, dengan berbagai intriknya, biasalah itu ya. Lalu dengan itu Joko Tingkir mendirikan sebuah kerajaan Pajang tahun 1568 sampai 1582. Itu sejarah sekilas tentang Joko Tingkir. Mungkin dari perspektif teologis khususnya Islam ya, Demak yang kerajaan pertama Islam di tanah Jawa, kemudian dilanjutkan oleh Pajang yang tentunya Islam ya. Di sanalah nama Joko Tingkir itu masuk dalam pusaran. Bisa jadi karena pertemuan Joko Tingkir dengan Islam dalam bentuk kerajaan inilah yang menjadikan nama Joko Tingkir itu bisa saja diagungkan ya, sebagai ya menjadi ulama atau orang yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. Bisa jadi seperti itu ya. Maka ketika lagu Joko Tingkir atau lagu Joko Tingkir ngombe dawet ini dipermasalahkan atau keberatan oleh tokoh-tokoh agama ini yang aku sebut tadi itu, ya kita bisa juga menerima karena ada benang merahnya seperti yang lu bilang tadi ya. Tapi apakah harus keberatan seperti itu? Nah, itu yang perlu kita diskusikan ya. Lagu Joko Tingkir ngombe dawet itu dangdut, tapi bukan dangdut original. Dia mengambil dangdut koplo ala Jawa Timuran, karena genre koplo itu lahirnya di Jawa Timur ya, yang kemudian menjadi menusantara itu awalnya dari Jawa Timur ya. Jadi genre dangdut itu kan macam-macam. Dangdut itu awalnya dulu Melayu, kita bilang orkes Melayu karena dari tanah Melayu, Delhi sana ya. Jadi kalau bilang dangdut itu dari India, ya itu debatable lagi
Karena kita sudah punya cikal bakal. Dulu disebutnya OM, Orkes Melayu gitu. Baru kemudian ketika Raja Dangdut itu masuk dan era tahun 70-an, 75-an lah ya. Kita sebut dangdut dari suara gendangnya yang dangdut, dangdut gitu ya. Tapi awalnya dulu disebut Orkes Melayu karena memang cikal bakalnya dari tanah Melayu. Kemudian masuk ke Jawa Timur, ada genre dari dangdut karena genre dangdut itu macam-macam ya. Jawa Timur melahirkan koplo, dangdut koplo biasanya kita sebut dangdut koplo. Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet itu nuansanya mengambil genre dangdut koplo ya. Nadanya nakal ya, nakal atau gimana aku nggak bisa menyebutkan. Yang tahu orang Jawa karena itu memang dalam bahasa Jawa dan itu sebetulnya berupa parian. Parian itu pantun ya. Pantun yang isi pantunnya itu bisa nakal, bisa jenaka, bisa tidak pantas. Tergantung bagaimana kita melihat. Seni itu ya begitu itu ya. Jadi itu berupa parian Jawa ya. Parian Jawa. Terus siapa sebetulnya ya? Siapa yang menggubah lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet ini kita tidak ada yang tahu. Ya proses budaya itu seperti itu, anonim. NN biasanya gitu kalau kita karya seni itu ya NN itu berarti anonim. Kita tidak tahu karena budaya itu lahir dengan naturali ya. Dan kita biasanya jarang tahu ya. Tapi kalau dipopulerkan di YouTube itu tahun 2021 ya. 2021 dengan judul Parian Jawa ya. Memang ada sebuah nama kalau kita tarik ke sana yang memiliki akun itu, tapi sepertinya dia cuman mengunggah saja, bukan dia yang menggubah lagu Joko Tingkir itu ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah merubah liriknya ya. Tapi kita tahu sampai sekarang tidak ada data yang jelas sebetulnya lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet itu siapa yang mengubah ya. Sebetulnya itu parian biasa. Kalau mau dirubah bisa saja. Misalkan begini, tukang parkir kelelekan sepet, raso dipikir marai mumet, ono uyah plastike pecah, jare sekolah kok gendong bocah, jare sekolah kok gendong bocah. Nah itu kita mau lihat dari sisi mana? Dari sisi yang saru atau kasar, atau dari sisi sebuah nasihat supaya hati-hati kalau generasi muda kita kalau bersekolah. Itu menjadi relatif banget ya. Memang yang jadi masalah, lagu ini biasanya langsung ditutup oleh sholawatan. Sholatumlo salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, ala toha rasulillah. Memang menjadi bermasalah juga kalau di sana, karena sholawat ini tentunya merujuk kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad ya. Tapi ya begitulah seni. Nah, bisa jadi si penggubah lagu itu ya, maksudnya sih bukan ingin mencederai sosok nama Joko Tingkir yang diagungkan dalam perspektif antropologis budaya Jawa ya, bukan. Tapi karena dia mengambil akhir-akhir kata pantun. Pantun itu kan AB kalau kita belajar pantun dulu kan ada puisi lama, puisi baru, kemudian ada pantun itu kan. Jadi karena mengambil irnya itu aja supaya nanti ketemu dengan irnya pikir, maka Joko Tingkir nanti pikir, nanti dawet, nanti ruwet. Jadi nggak usah dipikir-pikir lah supaya pikiran kita ndak ruwet gitu ya. Kan seperti itu. Jadi sebetulnya bebas-bebas saja. Bukan maksud si penggubah itu ingin mencederai nama Joko Tingkir, enggak. Supaya intonasinya pas-pas saja ketemu nadanya ya. Maka disebut Joko Tingkir Ngombe Dawet. Sebetulnya bisa diganti seperti tadi, tukang parkir kelelakan sepet, rasa dipikir marai ruwet, bisa ya. Tapi yang jadi masalah sebetulnya kalau kita tarik ke atas lagi, di sana ada sholawatnya.
Itu yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah. Cuman supaya kalian tahu semuanya ya. Dalam seni itu begitu. Kalian tahu bahwa lagu coba tanya sama teman-teman dari Pasundan sana. Dia tahu nggak sejarah lagu Panon Hidem? Itu bukan lagu ori loh, itu lagu jiplakan, plagiat yang dilakukan oleh Ismail Marzuki dari lagu Rusia, ya, dari lagu Rusia dia jiplak, ya, dari Ochi Chorny yang artinya mata yang hitam, mata yang menarik, ya, itu lagu jiplakan. Tapi apakah semua saudara-saudara kita di Pasundan tahu? Tidak, mereka merasa bangga dengan lagu itu, dengan lagu Panon Hidem. Padahal itu lagu jiplakan. Jadi seharusnya dengan jujur Ismail Marzuki mengatakan, jangan mengklaim itu karangan dia. Itu dia menjiplak, mengambil nadanya, mengubah syairnya. Yang teramat gawat lagi itu lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Ya, lagu itu jiplakan juga dari sebuah lagu barat yang berjudul Sahabat Yesus. Cuman kemudian menjadi polemik apakah itu dijiplak oleh Ismail Marzuki atau oleh Kamsidi Samsudin. Itu debatable lagi. Ya itulah proses budaya yang khususnya seni. Seni itu seperti itu, ya. Jadi jangan kaget dan Anda harus menambah wawasan. Belum lagi kalau lagu-lagu dangdut itu banyak yang asalnya lagu India. Terutama lagu-lagunya Om Mansur S itu banyak. Tapi bukan beliau saja, banyak penyanyi-penyanyi lagi mengambil orinya itu lagu India. Tapi dilakukan plagiat, ya, diambil lagunya, nadanya, syairnya dirubah. Jadi kalau kita nggak tahu, wawasan kita kurang, kita menikmati lagu itu, oh ini enak-enak. Nggak tahu itu lagu jiplakan, ya. Kita kembali ke apa namanya, bukan ke Joko Tingkir Ngombe Dawet, ya. Sekarang aku akan melakukan komparasi, ya. Jadi begini intinya. Di Jawa itu setelah adzan menunggu jamaah berkumpul itu biasanya diisi puji-pujian, ya. Itu menjadi tradisi Jawa seperti itu. Yang itu pun akhirnya menjadi kekinian, menjadi debatable karena akhirnya ada kelompok-kelompok Islam tertentu yang mereka tidak mau itu. Tapi bagi Jawa tradisional itu puji-pujian yang itu nasihat, seperti lagu Lir Ilir. Lir Ilir itu melambangkan tentang hijau. Hijau itu Islam, bahwa dakwah itu telah menghijau. Belum lagi nanti Tombo Ati, itu sebuah nasihat supaya kita selalu dekat dengan orang-orang soleh. Belum lagi nanti Seluku-seluku Batok. Belum lagi tentang Josiro banget lemu bunga onon donya malaikat jurupati lirak-lirik mareng siro. Artinya jangan kamu terlalu berbunga-bunga, terlalu bahagia hidup di dunia, bahwa di sampingmu ada malaikat jurupati yang melirik kamu. Ini kalau dilanjutkan, ini syairnya nanti kalau kematian itu sudah datang, dia tidak bisa ditunda. Karena kematian itu tidak bisa diajukan, juga tidak bisa ditunda. Kalau sudah waktunya datang, malaikatnya tergantung bagaimana perintah dari Allah. Jadi artinya supaya kita jangan terjebak oleh duniawi, tapi juga kita harus memikirkan akhirat. Kan bagus sekali lagu ini, ya. Dan itu biasanya dinyanyikan kira-kira 1 atau setengah jam, 1 jam setengah jam kira-kira dalam durasi waktu itulah, sambil menunggu jamaah banyak datang. Setelah datang baru qomat, kita sholat. Itu lagu-lagunya bagus karena itu memang lagu-lagu teologis. Yang jadi masalah, lagu ini kita bagi dua supaya jelas, supaya gampang aku menjelaskan. Ada lagu populis, ada lagu teologis. Lagu-lagu seperti Lir Ilir, Tombo Ati, Seluku-seluku Batok, Jok Siro tadi, itu semuanya lagu yang murni original teologis. Ya, tapi dalam kehidupan kita ada lagu yang itu populis. Ya, lagu yang bukan lagu-lagu yang itu tidak layak masuk ke langgar, ke musola, ke masjid-masjid kita. Ya, maka sebut saja sebuah lagu Cucak Rowo.
Cucak Rowo ini pun lagu plagiat dari Amerika Latin sana, yang kemudian syairnya diganti, tapi siapa yang mengganti juga nggak ketahuan. Memang kalau yang mempopulerkan pertama kali itu adalah Didi Kempot tahun 2014. Tapi dia mempopulerkan loh ya. Tapi siapa yang mengubah lagu ini? Kita nggak pernah tahu. Sampai sekarang. Dan lagu ini juga booming. Ini adalah lagu populis yang kemudian ditarik dengan mengubah syairnya menjadi lagu-lagu pujian yang dinyanyikan di langgar, di masjid, di musola. Ya, seperti itu. Dan lagu ini juga sama seperti lagu Joko Tingkir. Dia nakal, tapi ada pesan sosial di dalamnya. Sebetulnya sama saja. Bagaimana tidak nakal? Kalau kita lihat syairnya ya, syair Cucak Rowo itu seperti ini, ya. Jamane dan wong tuwa rabi perawan. Prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke. Coba. Itu sulit aku menerjemahkan karena itu dalam bahasa ada rasa. Bagi orang-orang Jawa tahu. Ya. Itu bisa juga menjadi tidak pantas, tapi pada era itu ya booming juga, anak-anak juga menyanyikan. Dan lagu itu aku pernah dengar dan aku pernah sampaikan dibawa masuk ke langgar, ke musola, ke masjid menjadi lagu-lagu pujian. Itu lagu publis menjadi lagu teologis, cuma dirubah saja syairnya. Kalau yang Joko Tingkir ya, itu lagu solawatan, lagu teologis dibawa ke publis. Yang syairnya juga mengalami berbagai kali perubahan seperti itu, suka-suka orang. Ya seni seperti itu memang. Seni itu seperti itu, Mbak. Bahkan kalau aku mengamati perdebatan tentang sholawat naria, itu sebetulnya tidak bisa atau tidak perlu untuk kita perdebatkan antara yang pro dan kontra. Karena sholawat itu disusun itu berdasarkan seni juga. Jadi bukan syirik. Hati-hati kalau kita membaca syair-syair dalam karya seni. Ya, yang jadi masalah kalau bagiku sih ya, kita orang Indonesia. Kenapa nggak bikin sholawat sendiri saja dari orang Indonesia? Kalau sholawat naria itu kan yang dibikin orang Maroko. Kemudian menjadi debatable. Padahal itu seharusnya dipandang sebagai karya seni. Karena syair-syair itu syair-syair seni. Syair-syair seni itu nggak bisa disalahkan. Coba kamu cari lagu di YouTube itu ya. Cemara Biru. Coba kamu cari, ada nanti lagu Cemara Biru. Padahal kalau kita uji, yang cemara itu mestinya ya hijau, nggak biru. Tapi apakah terus itu salah? Ya nggak bisa. Karena karya seni seperti itu. Jadi menurutku ya sudah, natural saja, biarin saja. Joko Tingkir seperti itu ya biarin saja. Biar publik nanti yang menyelesaikan. Nggak usah kita merasa keberatan. Seperti halnya Cucak Rowo ya biarin begitu saja. Biar publik nanti yang menyelesaikan. Karena namanya viral itu ada waktunya. Waktunya hilang ya dia hilang. Kalau mau keberatan tentang Joko Tingkir, kenapa dulu tidak keberatan ketika Cucak Rowo masuk ke langgar, ke musola, ke masjid? Seharusnya kita fair. Menduduk permasalahkan dua-duanya di atas meja yang sama. Itu baru fair. Ketika kita keberatan tentang lagu Joko Tingkir, karena itu lagu teologis, ya, sholawatan yang dibawa ke publis, ya, dengan syair yang, yang seperti itulah ya. Harusnya kita keberatan juga ketika lagu sebaliknya, lagu publis ya, lagu publis tentang Cucak Rowo yang dibawa menjadi lagu teologis dinyanyikan di langgar-langgar hanya cuman merubah syairnya juga. Seharusnya kita sama-sama keberatan kalau kita mau fair. Ya, tapi bagiku seni memang begitu, seni itu menembus ruang dan waktu. Biarkan saja publik sendiri yang mensikapinya. Publik sangat cerdas kok. Ngapain kita terus tidak merasa keberatan dengan lagu itu? Biarin saja. Jadi begitu yang bisa aku sampaikan. Biarin semua mengalir apa adanya. Dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang masalah yang harus kita perdebatkan sampai menguras energi. Kalau kita mau perdebatkanlah hal-hal yang itu urgen. Misalkan bagaimana supaya masjid itu ramai, 24 jam ramai, 5 waktu penuh jamaahnya di sana. Bagaimana supaya ekonomi kita, ekonomi Islam tidak lagi banyak terjerat. Ini kan di rakyat kita kan banyak yang terjerat rentenir.
Karena apa? Karena ekonomi memang tidak jalan sebagaimana mestinya, banyak kekacauan, banyak orang butuh. Kemana lagi larinya kalau tidak rentendre? Itu aku kira lebih urgen kalau kita mau bahas secara habis-habisan, yang bagaimana nanti bisa menatur peranata kehidupan kita lebih agamis, lebih baik. Kalau sekedar seni lagu, ya sudahlah, kita maklumi saja. Ya, aku pun kalau dibilang agak risih ya risih juga. Tapi bagaimana lagi? Itulah seni. Kita harus berbesar hati. Biar itu seni, biar seni yang menyelesaikan. Siapa? Pabrik seni itu sendiri. Dan yang namanya viral itu ada dimensi waktu. Waktunya dia viral, ya viral, nanti waktunya selesai juga selesai. Ya, tapi kalau mau keberatan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa terhadap Joko Tingkir keberatan tapi terhadap Cucak Rowo tidak keberatan? Dulu kan nggak ada yang protes ketika Cucak Rowo dinyanyikan di masjid-masjid, di langgar-langgar, di musola-musola. Ya, jadi itu menurutku sudahlah. Biarin semuanya, biar publik yang menyelesaikan. Oke, sampai di sini dulu mampir ngombe kali ini ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya, jaga ya iman kita setangguh mungkin karena itu nanti yang akan kita bawa hingga menutup mata. Semoga kita dipanggil oleh panggilan kasih sayang oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Hai nafsul mutmainnah hirji'i. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Ya, itu sebuah panggilan yang kita rindukan. Ya, hadis Kanjeng Nabi mengatakan orang cerdas itu apa? Salah satunya orang cerdas itu orang yang selalu ingat mati. Tapi bukan hanya sekedar ingat saja. Lalu apa usaha kita untuk membawa bekal yang bisa kita bawa mati? Kecuali iman dan amal soleh. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.